Shalom, shalom adik-adik, gimana kabarnya minggu ini? Udah siap belum buat sekolah minggu? Yang udah, yang di Zoom coba kasih reaksinya jempol atau love atau apa aja kalau kabarnya baik. Kalau yang di YouTube coba angkat jempolnya. Wah, kayaknya semua kabarnya pada baik ya. Wah, keren. Oke, sekarang kan tadi ada bilang udah siap buat sekolah minggu. Artinya berarti adik-adik udah nggak sambil makan lagi, udah nggak sambil gangguin kakak atau adik atau siapa yang ada di sebelahnya, terus nggak sambil tiduran. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah minggu, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mau mulai sekolah minggu, biar Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik udah siap? Nanti ikutin gerakannya Kak Cynthia sama Kak Jessie yang ada di belakangnya Kak Petra. Oke? Sekarang kita mau nyanyi ya. Sebelum itu kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, Bapakku datang padamu. Atas kasih anugerah
Haleluya. Yuk adik-adik sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yesusku teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat semua yang Kau beri Tuhan. Terima kasih. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah menyiapkan hati kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berkati setiap kami. Tuhan berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama belajar lagu ini dulu ya. Anak monyet atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Oke adik-adik, kita udah belajar dari lagu itu ya. Kita ngerti kalau anak monyet tinggalnya di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Benar sekali, semua punya tempat tinggalnya masing-masing. Nah, hari ini kita mau lihat di dalam firman Tuhan, zaman dahulu bangsa Israel juga datang ke rumah Tuhan. Wow, kalau kita sekarang pergi ke gereja, zaman dulu bangsa Israel pergi ke rumah Tuhan yang bernama Bait Allah. Ikutin Kak Kisya ya. Bait Allah. Nah, di dalam Bait Allah itu orang-orang datang untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan. Suatu kali tertulis dalam Yohanes 2, Tuhan Yesus sedang tiba di Yerusalem, tempat di mana Bait Allah itu ada. Hari Paskah sudah mulai dekat dan orang-orang sudah mulai mempersiapkannya. Nah, di dalam Bait Allah itu yang Tuhan Yesus dapati bukanlah orang-orang yang menyembah, tapi malah orang-orang yang berjualan. Waduh, ada yang jualan lembu, ada yang jualan merpati, ada yang jualan kambing, domba, ada yang nukar uang, semuanya dipakai buat berjualan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Ya, Tuhan Yesus mengambil tali, lalu dibuat menjadi cambuk, lalu dia mulai
mengusir orang-orang yang berjualan itu. Pergi, pergi, bawa ini keluar dari sini. Kenapa kalian malah buat rumah Tuhan jadi tempat berjualan? Waduh, parah banget ya. Padahal seharusnya rumah Tuhan adalah tempat kita bertemu, menyembah, dan memuji Tuhan. Tapi orang-orang ini malah membuatnya jadi tempat berdagang, berjualan, semuanya jadi kotor seperti itu. Ya adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa bait Allah itu nggak cuma gedung atau bangunannya aja. Tapi dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah Roh Kudus yang Tuhan kirimkan itu tinggal di dalam hidup kita. Makanya kita juga harus cek apakah masih ada hal-hal yang kotor di dalam hidup kita. Apakah masih ada hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan yang ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus membersihkan bait Allah dari penjual, pedagang, orang-orang yang melakukan hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan dari bait Allah. Nah, hidup kita pun bisa seperti itu juga. Ada hal-hal yang mungkin gak berkenan di hadapan Tuhan yang harus dibersihkan. Apa itu dendam, apa itu iri hati, atau hal-hal yang lainnya. Nah, itu bisa dibersihkan. Gimana caranya? Caranya adalah dengan berdoa. Kita minta kepada Tuhan untuk membersihkan hidup kita. Dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk membersihkan hidup kita dari hal-hal yang tidak berkenan itu. Baik itu dosa, dendam, iri hati, semua yang kotor di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, bait Allah itu berfungsi di mana orang-orang bisa datang berjumpa dengan Tuhan. Nah saat orang-orang datang kepada kita yang adalah bait Roh Kudus, apakah mereka juga menjumpai hal yang sama? Apakah mereka juga bertemu dengan Tuhan melalui kehidupan kita? Atau malah sebaliknya, mereka melihat hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik. Itu harus kita cek setiap hari. Dan kita perlu pertolongan Tuhan setiap hari untuk membersihkan hidup kita. Oke, saat kita sudah tahu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita menjaga hidup kita dan yuk gak lagi hidup sembarangan. Karena apa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, kita akan bicara tentang hal ini lebih banyak lagi di dalam kelas Zoom masing-masing. Buat adik-adik yang belum bisa ikut kelas Zoom, bisa ngobrol sama orang tua atau sama orang-orang yang ada di rumah ya. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini ada di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.